kayak guru mata pelajaran dalam 1 minggu itu pasti 2-3 kali ada di sekolahan, kemudian mereka itu menyiapkan tempat atau memfasilitasi anak untuk bertanya, dan mereka juga menyiapkan 1 hari khusus untuk kelas, tapi nggak full, hanya mungkin 1 jam untuk memberikan materi. Misalkan anak tersebut yang diberikan tugas belum paham, nah, di hari itu dijelaskan. Kemudian ada hari-hari tertentu yang guru mata pelajaran itu ada di sekolahan, bisa komunikasi dengan anak. Saya di sekolahan nih, nanti anak yang nggak ngerti bisa ke sekolahan Bu, menanyakan tugas yang nggak paham, nanti dijelaskan sama guru mata pelajaran itu. Jadi nggak pure daring gitu. Tetap ya Pak ya, separuh-separuh ya. Tanggung jawab guru itu tetap masih menjelaskan, masih membimbing lah, nggak hanya lewat HP aja Bu. Tapi ya nggak full kayak belajar, sesuai lah sama protokol gitu. Protokol. Gimana ya? Saya ulang ya. Apa mau Pak pertanyaan nih? Sarana prasarananya, fasilitasnya, kemudian untuk segi siswa-siswinya juga ya, untuk yang kita lihat untuk fasilitasnya ya masih ada beberapa yang kurang, kayak kamar mandi ya, WC putra dan putri itu saya lihat memang masih kurang, jauh dari apa ya, kata apa ya, standar. Cukup lah, standar ya. Kemudian untuk ruang kelas, setelah kegiatan KBM itu saya minta kelas itu untuk penjaga sekolah, terutama yang petugas tanggung jawab kelas, setelah pulang sekolah kelas itu langsung ditutup atau disapu dulu, tutup, kecuali memang sudah ada izin anak itu mau menggunakan kelas tersebut untuk ekskul atau apa, nah baru dibuka untuk 1 atau 2 kelas yang sudah ada izin. Kalau tidak ya tetap dikunci. Berdampak buat siswa nggak Pak fasilitas itu Pak? Tentulah ya. Pasti, tentu sangat berdampak fasilitas itu. Misalkan kelasnya porsinya ada, bangkunya ada, tapi kalau rusak kan nggak tenang juga Bu. Kemudian jendelanya copot kan, kan tetap berdampak, sangat berdampak. Manfaat dasarnya 6 itu dilaksanakan. Itu kan praktek baiknya ya Bu ya, maksudnya ketika kita ngajar kayaknya tercapai semua tujuan, anak-anak juga kayaknya nyambung gitu. Nah kalau gagal gitu, merasa gagal gitu pernah Bu? Ya anak-anak pada pamit keluar, WC katanya ke kamar mandi, nggak balik-balik, habis nggak balik-balik. Nah itu gimana Bu? Tantangannya kayak gitu ya Bu ya kalau di kelas. Nah kalau daring Bu? Daring, tantangannya anak-anak walaupun dia absen ngirim tugasnya itu yang nggak langsung tepat waktu. Oh ya. Makanya banyak yang. Nah, biar tantangan ini gimana Bu cara menghadapinya Bu? Biar nggak kayak gitu, biar anak tuh seperti yang kita inginkan. Maksudnya ya mereka anak-anaknya enjoy, ibu juga menikmati, kayaknya berhasil nih gitu. Sebenarnya tugas kalau dari itu ya, waktunya itu sebenarnya tugasnya kan 1 materi, waktunya itu nggak cepet atau 1 minggu tuh. Sebenarnya kasih waktu itu nggak ini ya, kalau anak itu kasih waktu itu nggak hari ini tugas terus diselesaikan hari ini juga enggak. Ini 1 minggu. Tapi ya kadang-kadang yang anak-anak yang juga ya kadang-kadang selesai tugas dikumpul. Yang anak-anak yang biasa malas mengerjakan tugas ya sampai berbulan-bulan, kadang-kadang sampai rampung bagi rapot. rapot aja belum terselesaikan. Kayak gitu gimana Bu? Biar nggak terjadi kayak gitu lagi, gimana caranya? Iya caranya ya kasih motivasi sih. Sejauh ini seperti itu Bu ya. Sebenarnya Motivasi. Mau ngasih materi ya kasih motivasi dulu sebenarnya. Berapa persen Bu yang seperti itu Bu? Ya ada berapa persen? Hampir 60%, nggak nyampe lah ya? Nggak nyampe. Kalau anak-anak IPA ya enggak lah. Rata-rata anak-anak IPS ya seperti itu. Nah mimpi Ibu gimana Bu?
Mimpinya itu kira-kira pengennya, ah? Mimpi tapi jadi kenyataan. Iya iyalah. Mimpi Ibu atau harapan Bu Kiptiah ini terhadap sekolah di masa yang akan datang gitu kayak mana? Ya akan lebih bagus, lebih meningkat apa istilahnya, impact ilmu pengetahuan teknologinya, iman, takwa, impact ya, Imtak, impact ya, Heeh. iman, takwa, dan teknologi. Kalau semua dibarengi 3 itu, insya Allah ya tahun berikutnya akan Nah, Ibu ini kan guru agama ya, pengen nggak ngajarnya itu berdampak untuk siswa? Saya ngajarnya ini ya bener-bener siswanya ini mendapatkan manfaatnya gitu loh Bu, ya kan? iya, Pengennya seperti itu ya. iya. Nah, Banyak yang harusnya yang positif lah. gimana? Ya dampak yang seharusnya yang semua yang positif, anak-anaknya bagus. Selama ini Bu, Tapi ya kan ya apa yang nggak bagus sudah disampaikan. sebaiknya gimana Bu? Perlu nggak menyampaikan yang nggak bagus? Nah, ya, itulah istilahnya apa ya? Yang istilahnya agama sudah kita berikan, tapi kenyataannya masih kebobolan, dia nggak lanjut sekolah. Kan itu Dengan melakukan hal-hal yang buruk ya Bu ya. Nah, kayak guru agama kan yang terpukul itu mm-mm. guru agamanya. Nah, guru agamanya siapa? Bukit. Oh. Berapa 1 tahun yang nggak selesai? Kan mesti ada. Terus di masa yang akan datang Bu Kip ini pengen jadi guru yang seperti apa? Ya, guru yang jadi guru yang bagus ya, yang bisa ditiru dengan siswa-siswanya. Digugu dan ditiru ya Bu ya. Oke Bu, terima kasih ya Bu ya. Semoga menjadi gugu ya, menjadi guru yang digugu dan ditiru. Terlebih lagi karena kita itu sebagai guru memang menjadi teladan bagi siswanya. Terima kasih Bu, semoga tercapai mimpinya. Assalamualaikum. Waduh, kabeh pertanyaannya. Jadi satu sekalian. Selama mengajar di sini nih, pernah nggak sih ngerasain ngajar tuh enak, menyenangkan, anaknya nyambung, pokoknya kita puas lah dengan pembelajaran yang kita laksanakan gitu. Bu, jadi Bu Murdiah ya. Oh my god. Santai aja, nggak usah pakai. Di sini pernah, ya pasti ada siswa yang enak mengajarnya, ketika dijelaskan tuh nyambung, karena apa, memang infonya itu sudah bagus, jadi guru dengan metode Ambil lagi apapun sana. disuruh diskusi atau presentasi, siswa itu akan bisa melaksanakan. Jadi ada pernah ya Mbak ya, pernah ya Bu ya. Tiap tahun pasti ada kelas-kelas yang Kayak gitu tuh, untuk dapetin kayak gitu tuh kan tentu nggak setiap hari ya. Ada tipsnya pasti, ada sesuatu yang dilakuin yang berbeda ya Bu ya. Apa contohnya Bu? yang jelas tiap sebelum masuk ke kelas ya saya harus mempersiapkan metodenya, bahan ajarnya. Oh gitu ya. Jadi ketika di kelas sudah siap. Oke. Kalau Bu Puri, pertanyaannya sama Bu Puri. Ha-ha. Jawabannya pun hampir sama. Oh. Gimana? Jawabannya hampir sama. Ya pasti adalah setiap beberapa kelas yang mudah untuk diajarkan. Tapi nggak semua kelas. Tapi pernah intinya pernah ada yang dijumpai untuk bisa mengajar dengan mudah. Tipsnya apa Bu untuk dapet kayak gitu waktu itu? Pengalamannya kayak mana? Maksudnya? Ya kan kita puas toh. Sebelum-sebelumnya itu ada dilakuin apa gitu nggak, atau ada perlakuan khususnya nggak gitu? Oh, yang pasti ya kan sebagai guru kan punya tugas utama mempersiapkan RPP terlebih dahulu yang bisa membangun kemauan siswa untuk belajar dengan lebih semangat. Jadi menyajikan pembelajarannya udah dirancang dari sebelumnya ya Bu ya? Iya, sudah. Cukup? Kalau Bu Syeh, Bu Suwarsi? Saya selalu nyaman, enak. Oh, iya Bu Suwarsi ini guru yang banyak disukai sama siswanya. Ada tipsnya nggak Bu biar kayak gitu?
Ya membuat mereka senang aja. Kalau mereka senang akhirnya kan bisa masuk pelajarannya. Kayak mana cara membuat mereka senang itu, Bu? Ya Dituruti keinginannya. beda. Lagi gimana? Awalnya kita kasih motivasi biar mereka senang dulu. Oh iya iya. Nah itu baru kena masuklah kita ke materi. Akhirnya seneng mereka. Contoh Bu, contoh motivasinya kepiye? Ben gue contoh gua aku juga kan. Apa ya kayaknya aduh aku nggak dengar kelas langsung udah bisa nih. Kita kan cerita gini deh. Contoh motivasinya berarti sebuah cerita ya. Iya, mereka dikasih cerita, akhirnya termotivasi lah, senang. Terus sama tugas, mau mereka dari mana asalnya, mereka mengerjakan dulu, senang dulu, baru kita Cerita. ujuk-ujuk, ya nama aja pelajaran matematika. Kalau ujuk-ujuk mereka sumpet gitu kan, mereka udah dengar matematika aja udah. Aku mau bahas yang cerita. Cerita tadi itu pengalaman orang lain atau pengalaman diri sendiri gitu ya? Mereka ditarik dulu, apa sih keinginan mereka. Nah setelah keinginan mereka keluar, kita tinggal menambahi sedikit aja sebenarnya. Sebenarnya itu dari anak sendiri, dibuat mereka senyaman mungkin, sesenang mungkin, Oh gitu. gitu aja. Relax aja kok. Di kelas itu 45 menit, ceritanya 15 menit, materinya 30. Berarti setiap pertemuan selalu kayak gitu ya Bu ya? Ada ceritanya. Dari aku sekolah. Pindah sekarang ke Bu Fatwa. Saya guru BK loh Bu. Loh kan ya nggak apa-apa. Nggak sama seperti teman-teman yang lain. Berarti kan hubungannya dengan kalau menangani kasus anak tuh ada nggak sih yang berhasilnya itu sesuai dengan keinginan kita? Ada, pasti pernah ada sama kayak ibu-ibu yang lain pasti pernah ngajar, pernah di kelas menyenangkan, berhasil puas itu pasti ada, pernah. Tipsnya gimana Bu? Cara untuk mencapai itu tuh pasti ada tips khususnya kan? Kalau kami BK ya yang pasti harus tahu dulu karakteristik siswanya. Kalau kita udah tahu karakteristik siswanya ya mau kasih layanan ya Bu, kalau kami kan layanan. Mau kasih layanan seperti apa ya insya Allah sesuai sama kebutuhan anak-anak. Sesuai kebutuhan anak-anak. Iya. Terakhir, Bu Yuni. Belum berpengalaman Bu, jadi belum pernah masuk kelas. Mohon maaf ini Bu. Ya kalau pas daring kemarin pernah nggak merasa puas gitu? Pernah? Dari ya kalau pas kebagian kelasnya yang enak, terus siswanya ada motivasi untuk belajar enak Bu. Kalau misalkan siswanya udah males, emang nggak ada kemauan dari diri dia, ya paling kita cuma bisa ngoprak-ngoprak lah Bu. Ujung-ujungnya juga pasti telat nanti mereka. Iya, jadi belum pernah masuk kelas ini Bu, masih junior. Oke. Bu, lomba Urimon di. Ya dari sini lagi. Ada anggota baru. Aku bisa nyontek. Oh iya ada Bugian. Bugian wes sok ingat. Anu, apa namanya? Mimpi. Ibu Berdiah ini ada nggak sih mimpinya itu jadi guru yang seperti apa? Terus sekolahan kita nih sekolahnya seperti apa gitu? Mimpinya apa? Kalau mimpi saya yang paling dari hati saya itu seorang guru itu ya kita pasti ingin menjadi guru yang artinya disukai murid, bukan disukai dalam hal guru itu hanya enak, tugasnya tidak banyak, tapi benar-benar ini loh metodenya, anak-anak ketika dijelaskan mengerti dan enjoy ketika belajar. Oke. Ada anggota baru. Kemudian baru ada aja ya? apa, Anggota baru aja. fasilitasnya itu dilengkapi, jadi metode dan fasilitas itu saling Mendukung. Ya. Terima kasih. Bu, saya nggak mau. Buat apa dulu? Aku juga enggak. Bu Yuni mimpi. Kalau mimpi insya Allah tahu lah. Mimpinya menjadi seorang guru yang pasti bisa bersahabat dengan siswanya, karena kalau misalkan siswa sama guru itu nggak ada kayak feel-nya itu nggak bisa dapet nanti. Jadi kayak ya benar chemistry. Kalau bisa itu kayak diterapkan kayak di luar negeri gitu. Jadi antara siswa sama guru tuh emang benar-benar teman. Mereka itu nggak ada senggangnya gitu. Mereka bisa curhat, lebih baik sih curhatnya tentang pelajaran. Jadi bisa kayak mengayomi gitu. Oke. Bu Puri ya, lanjut ya. Mimpi. Nggak ada. Mimpinya Bu Puri itu jadi guru yang seperti apa? Terus di sekolahan ini nih Bu Puri pengen mimpinya itu seperti apa gitu? Nggak ada. Ada. Mimpi guru yang seperti apa? Terus sekolahan ini nih yang seperti apa yang sesuai dengan mimpinya?
surprise. Wah, guru. Diharapkan ya kan, kalau diduga kan pasti otomatis diharapkan. Itulah kurang lebihnya. Kalau sekolahnya harapannya Bu ini gimana? Harapannya ya bisa menyediakan fasilitas yang kita butuhkan. Seperti itu ya. Bu Fatwa. Aku ya Bu, mimpi aku sebagai guru BK di sekolah ini adalah aku bisa, ini mimpi kan, mimpi dalam bentuk apapun kan. Iya. Aku itu pengen bisa pergi naik motor kemanapun yang aku bisa pergi home visit. Oh gitu. Iya. Oh, home visit. Menurut aku bisa naik motor toh. Selama ini aku itu punya kelemahan di mana kalau mau pergi home visit itu selalu tantangannya tuh itu jauh, aku belum pernah bisa. Aku bisa pergi home visit ke rumah muridku dengan asik gitu aja. Kalau untuk Sekolah impiannya? impiannya ya bisa jadi sekolah yang lebih ramah sama anak-anak aja. Oke. Enggak posisi. Terus sekolahan impian ini sekolah ini yang diimpikan tuh entar. Berani. Sekarang Ya, udah terekam ini. Gampang tapi bisa diedit tuh. Tarik nafas. Mimpi apa ya, cuman pengen jadi guru yang ikhlas aja, tulus mengabdi buat anak-anak, biar ini bener-bener guru ya, insya Allah Ukti. bisa memberi ilmu yang bermanfaat, biar bisa jadi amal jariah besok di akhirat insya Allah. Amin. ini udah mewakili kita semua. Terus kalau untuk sekolah ya mudah-mudahan sekolah ya mudah-mudahan sekolah bisa menjadi fasilitas terbaik buat anak-anak menghantarkan anak-anak meraih masa depan. Amin. Mereka dunia akhir. Amin. Amin. Saya garis bawahi fasilitas ya. Iya, sebagai memfasilitasi. Oke, terima kasih. Ini selama mengajar pernah nggak mengalami sesuatu yang anaknya itu kayaknya puas, Bu Kamtinya itu puas. Ya, kalau sekarang daring nggak pernah ya mungkin luring gitu. Pernah nggak gitu? Iya pernah tapi jarang sekali. Terus kalau seandainya kan pernah kan? Masih inget nggak? Dulu tuh pernahnya itu karena sampean tuh melakukan apa? Pernahnya karena saya satu mempersiapkannya dengan baik, dua terus materinya juga enggak berat-berat. Kalau matematika ya ringan lah, sistem persamaan linear 3 variabel atau program linear, enggak mikir berat-berat. Terus kebetulan mempersiapkan dengan baik-baik, mood kita juga sedang baik. Mood. Ya, kan beda orang beda toh. Kayak Bu Kiptiah tadi katanya dia itu bisa ngajar dengan baik kalau sudah menukilkan hadis katanya. Kan itu kan berikan guru agama. Nah, kalau Bu Kamti berarti aku yang paling garis bawah ini di bawah. Mood. Ketika moodnya bagus, materinya juga sederhana, jadi anak-anaknya cepat nyambung. Nah, kalau materi yang sulit kayak mana Bu? Apakah itu jadi sebuah tantangan? Kalau materi yang sulit ya kita lihat anaknya. Kalau ketika kita sudah bersemangat terus tidak ada respon dari anak-anak ya otomatis kita akan putar balik. Maksudnya? Jadi nggak semangat. Kan kita udah semangat mau mengajar dengan baik, mempersiapkan buat LKPD, nggak taunya anaknya nggak ada tanggapan, maka saat itu semangatnya jadi berkurang. Nah itu moodnya ya jadi turun. Berkurang, gitu. Nah, itu tantangannya kan ya. Kalau anaknya tidak bernegosiasi dengan kita, nggak mendukung lah. Jadi mood kita jadi nggak mood lagi. Nah, itu kan tantangannya. Berarti, tapi kan nggak mungkin kita sebagai guru terus ya udahlah sampai di sini aja, atau memang begitu bukan? Apa ya udahlah, yang penting udah tuntas kewajiban, atau punya trik untuk biar anaknya jadi suka gitu, jadi semangat lagi gitu. Ya yang jelas ya tetap mengajar karena memang kewajiban kita mengajar ya, tapi mungkin tidak sesuai dengan rencana, kita putar balik jadi metode ceramah seperti biasa. Nah, itu kan kalau menurut saya mengajar metode ceramah ya menggugurkan kewajiban. Nggak ada tips-tipsnya Bu, apa
anak-anaknya diajak game apa gitu nggak ada sejauh ini? Pernah nggak? Sejauh ini enggak. Nah, berarti memang upaya untuk menghadapi tantangan tersebut ya kembali ke metode lama ya Bu ya, yang pasti ampuh. Kita bisa mengendalikan kelas, nggak tahu dia diam itu Mudeng apa mudeng enggak? apa enggak, tapi kita bisa mengendalikan kelas, nggak maksa-maksa mereka untuk baca LKPD, suruh gini suruh gitu, orangnya aja males-males. Nggak maksa-maksa. Berarti pengennya Bu Kamti di kelas itu anak itu ngerjain sendiri. Ya, kalau Disuruh sekali udah langsung jalan gitu ya, nggak perlu ngomong berkuar-kuar gitu ya. Oke, sip. Nah, sekarang pertanyaan di bagian yang kedua Bu, tentang mimpi. Nah, Bu Kamti ini ada nggak bermimpi terhadap sekolah itu yang berdampak pada murid? Ketika Bu Kamti ini sebagai guru atau sebagai apapun itu memang yang memberikan dampak kepada murid itu. Baik itu dampak yang bersifat moral maupun akademik atau yang lainnya. Ada nggak mimpi-mimpi seperti itu? kalau saya disuruh, kalau saya pernah ngomong kalau misalkan menurut saya belajar itu nanti bermakna ketika gurunya semangat, siswanya semangat gitu. Jadi ada gayung bersambut. Ketika siswa itu sudah tidak berminat, maka walaupun kita berapi-api semangat apapun itu nanti juga dianya bakal nggak bisa, atau sebaliknya. Jadi di awal ada yang sudah semangat, gurunya udah marah duluan gara-gara ulah beberapa orang, itu nanti pembelajarannya sudah tidak bermakna. Itu menurut saya. Jadi kalau misalkan disuruh mendirikan sekolah sendiri, maka saya pengennya anak yang masuk di kelas saya itu yang memang benar-benar yang mau belajar. Oh gitu. Bukan siswa yang mencari mimpinya. Kan bisa jadi kan mereka sekolah itu punya mimpi yang berbeda-beda. Nah, itu harapan saya. Jadi gitu ya, siswa yang mau belajar. Kalau siswa yang mau belajar nggak usah sekolah aja. Berarti mereka Hanya menunggu usia. di tempat yang lain saja, mungkin nggak sekolah, nggak belajar dengan saya. Itu dari segi siswanya. Kalau dari segi Bu Kamtinya sendiri, ada nggak sebuah usaha supaya pembelajaran itu tuh memiliki dampak pada siswanya, atau mimpi gimana gitu? Mereka itu sesuai dengan mimpinya gitu. Sebenarnya itu kuncinya kan dimotivasi. Ketika kita memotivasi, kan kita sudah berusaha di awal itu kan memotivasi. Nah, kita buat motivasi yang bagus di awal pembelajaran. Biasanya sih saya sering memotivasi anak, tapi ketika mereka sudah tidak termotivasi, mungkin saya tidak bisa memberikan pelayanan secara individual, hanya bersifat klasikal, hanya beberapa orang yang termotivasi, itu kan yang dibawa nantinya. Oke. Terus satu lagi, ada nggak sih dukungan yang bisa dilakukan oleh orang tua atau masyarakat biar proses pembelajaran kita itu ya itu berdampak pada siswa? Sebenarnya Orang tua lah ya paling utama. kalau orang tua itu mau sadar, terus anaknya punya bakat apa, terus nggak semuanya anak harus bisa, terus tidak membela anak tentunya. Kalau misalkan anak motivasi dari sekolah itu kurang, motivasi dari guru, maka motivasi di rumah juga harus lebih besar. Nah itu nanti orang kalau sudah termotivasi nanti akan bisa melaksanakan seluruh kegiatannya tanpa harus memberi